Cek. Sek. Ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam buat kita semua. Shalom. Jemaat yang ada di tempat ini juga shalom bagi jemaat yang ada di rumah. Ya, tentunya kita sungguh bersuka cita hari ini karena hari ini adalah hari istimewa, minggu istimewa di mana kita semua boleh merayakan Paskah. Ini adalah hari kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia sudah menang atas maut, dan kemenangan ini juga boleh menjadi milik bagian saya dan saudara sebagai orang percaya. Amin. Untuk itulah mari kita boleh bersama-sama, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh membawa yang terbaik bagi Tuhan. Ya, karena Yesus sudah menang dan kemenangan itu juga menjadi milik bagian hidup saya dan saudara. Dan ini akan menentukan arah keimanan kekristenan kita, bahwa kita adalah umat pemenang karena Yesus sudah menang atas kita semua. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita mau membawa hidup kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui ibadah Paskah minggu hari ini. Dan juga kita bersyukur selain kita boleh merayakan Paskah, kita juga boleh merayakan hari ulang tahun GGP nasional kita yang ke-98 dan hari ulang tahun GGP kita yang ke-88. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Dan kita juga tentunya boleh mengucap syukur atas hari ulang tahun gembala kita yang minggu kemarin. Tuhan sudah tambahkan usianya satu tahun. Selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi berserta dengan segala isinya. Allah yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sungguh merupakan satu sukacita besar bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Allah. Kalau minggu hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Paskah di mana Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan di dalam hidup kami. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Karena Engkau telah bangkit dari kematian, Engkau telah menang atas maut ya Bapa. Dan kemenangan ini pula yang menjadi milik bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat pemenang. Sehingga kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami semua itu boleh menjadi satu jaminan bagi kehidupan kami di dalam dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh bersama-sama bersuka cita merayakan hari ulang tahun GGP nasional kami dan juga hari ulang tahun GGP kami yang tercinta Immanuel ini ya Bapa. Dan juga kami boleh bersama-sama bersuka cita melewat ulang tahun gembala kami ya Bapa. Biar sebagai rangsa ungkapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, kami mau bawa segenap keberadaan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau persembahkan kepada Tuhan. Biar ini boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan kami semua, segenap tubuh, jiwa dan roh kami semua dengan urapan yang dari tempat maha tinggi. Sehingga keberadaan kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah Tuhan. Kami ingin meninggikan Tuhan dan kami juga rindu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan sebagai jaminan dalam kehidupan kami sebagai umat pemenang ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah istimewa, ibadah Paskah pada minggu hari ini ya Bapak ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja menguasai setiap kami semua. Menguasai setiap sudut ruangan di tempat kami. Sehingga ibadah kami terfokus hanya kepada Engkau Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Ibadah istimewa, ibadah Paskah pada pagi hari ini. Dan ibadah ucapan syukur kami atas GGP nasional dan GGP Immanuel serta ibadah ucapan syukur atas gembala kami. Kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Semuanya kita siap untuk beribadah dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sekali lagi selamat pagi dan shalom jemaat Tuhan di tempat ini dan juga yang berada di rumah. Lambaikan tangannya dong. Boleh lihat kiri kanannya. Walaupun
mulutnya ditutup, tapi saya percaya sukacita Tuhan ada di tempat ini. Amin. Siap memuji Tuhan di hari kebangkitan Tuhan. Siap memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Yang setuju dengan saya katakan setuju. Yuk berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Dia yang sudah bangkit buat kita. Haleluya. Yuk mari memuji Tuhan dan bersorak hari ini. Amin. Jemaat yang di rumah jangan mau kalah dengan yang ada di sini ya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. We
Yes, Yesus. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja kemenangan. Bersorak. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus. Dia tempat perlindungan. Pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Shout haleluya. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Tubuh pertahanan kami, katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari tetap memuji Tuhan sebab dia Raja pemenang. Amin. Yuk jemaat yang di rumah tetap semangat, oke? Yuk tepuk tangannya mana jemaat Tuhan? Kami mengangkat panji kami Tuhan, karena kami tahu kemenangan kami ada dalam Engkau. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu Belenggu telah dipatahkan, lutut dan
Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, buat ibadah yang hidup, meriah dan penuh kuasa. Kalau sebentar kami boleh memberikan persembahan bagi Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi. Dan biar kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan bersuka cita. bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup.
Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya akan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Selamanya Tuhan, kau sanggup. Selamanya Tuhan, kau sanggup. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Mari sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemenangan-Mu. We worship You, Lord. We worship You, Lord. Sembah bagi-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Haleluya. Kami mengasihi-Mu, ya Allah. Terima kasih. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, amin.
Yesus, Engkau dahsyat. Engkau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan atas kami. Engkau buktikan Engkau Tuhan. Engkau yang mengalahkan maut. Amin. Engkau bangkit dan hidup. Haleluya. Pada pagi hari ini kami rayakan kemenangan. Engkau mengalahkan maut. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus, mari puji Dia, sembah Dia. Mari angkat suaramu, buka mulutmu. Dia layak terima pujian kita. Dia layak terima penyembahan kita. Buat semua yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Khususnya kematiannya yang menebus engkau. Kematiannya yang mengampuni segala dosa-dosamu. Kematiannya yang membenarkan engkau. Kematian yang memberikan engkau hidup yang kekal. Kematian yang memberikan engkau damai. Yang memberikan engkau kepastian, jaminan akan kehidupan kekal. Puji kebesarannya, puji karyanya, dan puji kebangkitannya mengalahkan maut. Kebangkitan yang membuktikan Dia besar, membuktikan Dia Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Karya-Mu besar Tuhan. Dahsyat Engkau Yesus. Haleluya. Segala pujian dan pengagungan, khususnya hidup kami yang kami bawa dalam ibadah hari ini, adalah hidup yang telah ditebus oleh darah Yesus. Adalah hidup yang penuh dengan rasa syukur. Adalah hidup dengan rasa penghormatan. Kami mau berbakti kepada Tuhan karena kami tahu Engkau layak menerimanya. Engkau layak menerimanya. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang di rumah kami masing-masing yang sedang live streaming. Kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, dahsyat, mulia, 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 mulia. Mulia, 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 mulia. Haleluya. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Kami tidak saksikan itu. Kami tidak saksikan itu Tuhan. Karena firman Tuhan, saat kami bersekutu, berkumpul bersama-sama, setiap anak-anak-Mu, saat kami mengangkat suara kami memuji Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami hadirat Tuhan. Biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan punya kepentingan atas kami yang hadir. Karena bukan kebetulan kami hadir di tempat ini. Bukan sekedar rutinitas kami, bukan sekedar kami hadir karena ini hari Paskah. Tapi kami tahu Tuhan punya kepentingan atas hidup kami pagi hari ini. Khususnya firman Tuhan yang akan diberitakan. Kami izinkan Engkau bekerja ya Roh Kudus. Biarlah isi hati Tuhan. Apa yang Engkau mau, itu yang Engkau sampaikan, nyatakan bagi kami. Firman-Mu yang mengajar, firman-Mu yang menyatakan kesalahan, firman-Mu yang memperbaiki kelakuan. Dan firman-Mu yang mendidik kami dalam kebenaran. Sehingga kami semakin bertumbuh dewasa rohani kami. Semakin serupa dengan Kristus yang adalah kepala. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjagai kami satu persatu, pribadi kami. Kami halaukan segala godaan-godaan setan, kuasa kegelapan
yang berusaha merusak, mencuri berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Mari kita yang siap dengar firman Tuhan bersama berkata amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, silakan duduk saudara. Wow, dahsyat ya. Luar biasa. Terus ada dalam pujian, terus ada dalam pengagungan kepada Tuhan. Ya, apa yang Dia buat atas hidup kita sungguh amat dahsyat, saudara. Kita bersuka cita, amin. Ya, saudara. Shalom. Saya ucapkan selamat datang juga di sini yang baru pertama kali hadir. Ada besan dari Ibu Susi, ya. Bapak dan Ibu, saya namanya belum kenal, ya. Tapi selamat datang. Mari kita sambut saudara-saudara. Ya, selamat datang, selamat bersama-sama beribadah, ya. Dan puji Tuhan, sekali lagi shalom. Yang di rumah shalom. Pak Daniel paling kencang tuh pasti, shalom. Ya, puji Tuhan, selamat Paskah. Haleluya. Katakan kiri kanan selamat Paskah. Walaupun dengan mulut tertutup. Puji Tuhan. Hari ini hari Paskah. Kita memperingati kebangkitan Yesus. Dia tidak hanya mati bagi kita. Dia tidak hanya mati menebus kita. Menyelamatkan kita. Menggantikan kita di atas kayu salib. Dia tidak hanya mati. Kalau udah mati, gone. Tapi dia buktikan, dia nyatakan, dia Tuhan. Dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia menang. Amin. Dan kemenangan itu firman Tuhan mencatat atau mengatakan bahwa dia yang sulung yang bangkit. Berarti kalau yang sulung ya yang pertama. Tapi saudara, bukan yang terakhir. Karena kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Amin. Bukan hanya dia yang menang, betul dia menang. Tapi kita juga menang. Itu sebabnya tema kita tahun ini more than conqueror. Jangan salah ya, nanti ada yang ketawa conqueror ya. Lebih dari pemenang. Wah, kita semua bukan hanya Yesus. Yesus bangkit mengalahkan maut, dia yang sulung. Tapi satu saat nanti, satu hari nanti, kita semua juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Karena kita juga menang atas maut. Amin. Coba kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dahsyat. Nah, pagi hari ini tema khotbah buat kita semua, pesan Tuhan adalah sebab dia hidup. Ada hari esok. Ayo mainkan dong. Diam aja. Udah dikodein pada tadi itu. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Haleluya. Ku tak gentar. Masih kelihatan gentar tuh. Aku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi Berarti sebab dia. Sekali lagi ya. Jemaat Tuhan dengan iman katakan. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Haleluya. Sebab dia hidup. Dengan yakin katakan. tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus
Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita mampu menjalani kehidupan ini. Apa isinya hidup ini, saudara? Masalah, persoalan, tantangan, rintangan, cobaan. Nggak pernah diundang. Nggak ada yang mau kena masalah. Tapi setiap waktu, setiap hari ada aja masalah silih berganti, betul? Sebab Dia hidup, kita mampu menghadapi masalah kita. Apa hubungannya, Pak? Mengapa? Mari kita buka sama-sama Matius 28. Moga-moga nggak sama dengan Pak Wiwi ya. Kalau masih sama, Pak Wiwi nyontek. Matius 28. Mohon maaf saya ngeri saudara ya. Karena beberapa kali sama aja khotbahnya pagi sore ya. Kayak rekayasa ya. Saudara, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Yang sudah dapat katakan, saya sudah dapat. Oke. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Apa hubungannya? Mengapa seperti itu? Kita lihat sama-sama. Ini adalah peristiwa kebangkitan Yesus ya, ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, garis bawahi, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Saya pelan-pelan. Yang pertama saudara, jelas dikatakan di situ, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kalau saudara periksa dalam keempat Injil yang lain, sama mengatakannya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Apa maksudnya? Kebangkitan Yesus adalah sudah dikatakan sebelumnya. Kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan sebelumnya. Bahkan Petrus dalam khotbahnya yang heboh saudara, ribuan orang bertobat. Dia berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Dia mengutip satu ayat dari Mazmur 16. Mazmur itu ditulis kapan saudara? Ribuan tahun sebelum Yesus mati. Tapi itu dinubuatkan, itu digenapi. Apa maksud saya? Yang pertama, sebab Dia hidup, ada hari esok. Kenapa saudara? Kebangkitan Yesus adalah bukti penggenapan firman Allah. Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan, yang sudah. Bukan yang baru, yang sudah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi. Semua harus digenapi. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Ada tertulis, maksudnya apa? Sudah dituliskan sebelumnya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Apa maksudnya saudara? Kebangkitan Yesus adalah penggenapan, bukti bahwa firman Tuhan ini bukan dongeng. Firman Tuhan ini bukan dongeng. Firman Tuhan ini bukan cerita yang dibuat-buat. Tapi digenapi. Ribuan tahun sebelumnya ditulis oleh Yesaya, oleh Mazmur, oleh Daud saudara.
Ribuan tahun sebelum Yesus mati udah dituliskan. Dan malaikat di sini berkata, semuanya seperti apa yang telah dikatakan. Apa maksudnya? Kebangkitan Yesus itu jangan kaget. Karena itu penggenapan dari nubuatan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada satupun yang gagal dari firman Tuhan ini. Semua pasti digenapi, termasuk setiap janji Allah buat kita. Yang setuju katakan amin. Ini yang menjadi pegangan hidup kita. Di dalam kita menghadapi masalah persoalan kehidupan kita. Firman Allah pasti. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini pasti digenapi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini pasti digenapi. Saudara ngerti maksud saya? Semua yang Tuhan katakan ini, Dia sumber kekuatan, Dia berikan kekuatan kepadamu, pasti Dia lakukan. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya kutip beberapa ayat supaya kita, kepotong atasnya. Atasnya kepotong. 1 Korintus 10 ayat 13, nanti diperbaiki MPS ya. Slide-nya berubah-berubah terus. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Bohongan, dongeng, cerita pasti digenapi. Amin. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan ini pasti digenapi. Siapa yang ada masalah? Siapa yang ada persoalan? Siapa yang ada sakit penyakit? Siapa yang berkata, aduh kok gini terus, silih berganti. Usaha gak ada yang benar, semuanya gagal. Gimana ini Tuhan? Kok begini berat? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan. Kok semuanya gak seperti yang saya perkirakan, saya udah rencanakan, ternyata kok gak seperti apa yang saya harapkan. Kok berat begini sih, susah. Dia akan memberikan kepadamu, itu firman Tuhan dan pasti digenapi. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ini pasti digenapi. Apa maksud saya saudara? Apa maksudnya? Apa yang ada di firman Tuhan ini? Jangan saudara anggap sepele. Ribuan tahun yang lalu dituliskan dan itu digenapi. Ayat-ayat yang kita baca barusan juga pasti digenapi. Berat, masalah datang, persoalan datang. Overcome your obstacles, mengatasi masalahmu. Pegang firman, karena firman Tuhan, ya dan amin pasti. Kalau Dia katakan Dia tolong kita, Dia pasti tolong. Kalau Dia akan memberikan kekuatan, Dia pasti memberikan kekuatan. Jika kita dalam masalah,
pegang janji firman Tuhan. Nah, masalahnya seringkali ininya kagak pernah jujur ya, kagak pernah dibaca. Udah gereja fasilitasi dengan renungan harian setiap bulan. Tapi kalau nggak dibagiin juga nggak ada yang minta, betul Nova? Ada yang minta? Ya adalah 1-2. Tapi suka nggak ada minta. Terus gimana baca firman Tuhan kagak? Gimana kita mau menghadapi masalah? Gimana kita mau menghadapi persoalan? Gimana mau firman Tuhan kita dikuatkan untuk menjalaninya? Firman Tuhan nyata di dalam hidup kita kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Pantas aja kita khawatir, pantas aja kita takut. Kita tidak merasakan kemenangan kita. Oh katanya umat pemenang, tapi kok kayaknya kehidupannya elehan wae misalnya. Firman Tuhan. Bagaimana kita mengatasi masalah? Karena firman Tuhan pasti digenapi. Ini bukan dongeng saudara-saudara. Ini bukan bahan cerita seperti buku cerita. Injil adalah kekuatan Allah. Yang pertama, kebangkitan Yesus adalah penggenapan firman Allah. Lanjut, yang kedua, udah dikodein ya di belakang. Terima kasih. Yang kedua, kita lanjut pembacaan kita, saudara. Ayat yang ke-7, dan segeralah pergi, dari ayat yang 6 ya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10 maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dalam penderitaan, ketika Yesus disalib, di mana murid-muridnya? Yang selama ini bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, saudara. Ketika Yesus menderita, mereka ngumpet. Ada yang menyangkal, ada yang pulang kampung kembali ke Emmaus. Ada yang nyaksiin cuma dari jauh. Kenapa? Sian, takut. Matius 26 ayat 56 menyatakan semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua loh. Semua murid meninggal, nanti baca di rumah ya, saya nggak baca di sini. Semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi apa? Mereka ketakutan. Mereka ketakutan, saudara. Gantungan hidup mereka, junjungan hidup mereka, gembala mereka. Selama ini saya nggak takut karena selalu ada Yesus. Menderita, ditangkap, mati, kabur semuanya. Tapi saudara, yang kita baca barusan, ketika mereka mendengar, oh Yesus bangkit. Dan mereka mendengar bahwa mereka akan berjumpa kembali dengan Yesus di Galilea. Kebangkitan Yesus memberikan mereka pengharapan. Di saat mereka tidak ada harapan, di saat semuanya kayaknya kok jadi begini. Kalau saudara baca mengenai murid yang ke Emmaus pulang kampung, saudara. Padahal dia yang kita andalkan, kasarnya gitulah. Kok mati, menderita, mati. Tapi saudara, berita mengenai kebangkitan Yesus atau kebangkitan Yesus memberikan pengharapan. Karena apa?
It's not over yet. Belum berakhir. Karena aku akan berjumpa kembali di Galilea. Berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, sebab dia hidup ada hari esok. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi hidup kita. Semuanya belum berakhir. Semuanya belum titik ternyata. Murid-muridnya, wah berarti nanti aku ketemu Yesus lagi. Yesus belum mati, ada harapan baru. 1 Korintus 15 ayat 17, saudara. Saya kasih gak situ ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa saudara? Sia-sia. Apa yang kita lakukan sia-sia. Justru karena Yesus bangkit, semua yang kita lakukan menjadi berarti. Berarti apa? Ada pengharapan. Tidak ada yang mustahil buat. Semuanya bilang udah mati. Aduh udahlah, kabur aja pulang. Udahlah jauh-jauh. Wah, Maria menangis, saudara. Tapi saudara, ternyata dia hidup. Berarti ada harapan. Apa yang kau alami? Masalah? Persoalan? Sakit penyakit? Kanker? Jantung? Apalagi? Apalah segala jenis penyakit? Ada harapan. Kok kurang yakin nih? Gak ada yang mustahil buat Yesus karena dia bangkit. Berarti ada harapan. Kebangkitan Yesus menyatakan, memberikan pengharapan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Amin. Kematian sekalipun tidak bisa mengalahkan kuasa Yesus. Kematian aja dikalahkan, saudara. Apa yang kita paling takut? Ci, apa yang paling ditakutin? Paehnya, Ci. Sok, ada yang gak takut mati? Ada yang gak takut mati? Kematian aja dikalahkan. Berarti ada pengharapan, saudara. Kematian, bahkan kematian gak perlu kita takutkan. Karena Yesus mengalahkan kematian. Dia bangkit. Wow. Berarti hidup kita ada harapan. Hidup kita ada jalan. Amin. Gak ada jalan buntu. Jangan katakan udah gak ada jalan lagi. Jangan katakan udah gak ada harapan. Biasanya dokter suka gitu ya. Maaf ya, udah gak ada harapan. Tapi orang Kristen, anak Tuhan, selalu ada harapan. Selalu ada jalan. Selalu ada. Udah ya. Jangan panjang-panjang. Jadi penyanyi nanti ya. Belum disiapin soalnya. Yang kedua adalah selalu. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan. Selalu ada harapan. Jadi jangan menyerah. Penting kita. Menjalani kehidupan kita. Oh Yesus saja bangkit. Dia aja mengalahkan maut. Pasti ada harapan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Katakan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara. Nah ini menarik nih yang terakhir ya. Ayat yang ke-8. Setelah mereka mendengar berita itu. Mereka segera pergi dari kubur itu. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Kalau saudara lihat dalam NIV version atau King James version Alkitab saudara. Di situ sebenarnya ada tanda baca. Ada koma, ada titik koma. Jadi enggak berderet begitu. Membuat kita lebih mengerti saudara. Kebangkitan Yesus. Tadi saya udah katakan, muridnya dalam keadaan takut. Muridnya dalam keadaan gak ada gantungan. Apalagi Maria saudara ya. Begitu datang kuburnya kosong. Dia nangis. Dia bilang ada yang curi nih mayatnya.
Tapi dikatakan begitu dia mendengar, apa yang dia rasakan? Betul dia takut. Nah ini menarik, nanti saya bahas. Takut, tapi yang kedua apa? Sukacita yang besar. Ya, 5 menit. Sukacita yang besar. Tadinya gak ada harapan, tadinya madesu. Tahu madesu? Masa depan suram, saudara. Mayatnya hilang, tapi begitu mendengar kebangkitan Yesus, dia memiliki sukacita yang besar. Saudara, saya selidiki dalam terjemahan lain. Saya mau tahu, kok aneh nih, seperti paradoks. Takut, ya di situ dikatakan takut dan dengan sukacita yang besar. Gimana nih ya? Gimana nih? Ya. Di dalam Indonesia bahasa sehari-hari, takut bercampur gembira. Gitu tulisannya. Ya. Saya mau katakan gini, kegembiraannya, joy-nya bukan happiness, bukan happy. Great joy mengalahkan ketakutannya. Kenapa? Saya simpulkan gitu. Karena setelah dia sukacita yang besar, dia apa? Dia langsung berlari mencari murid-muridnya. Kalau dia takut mungkin dia cicing wae gitu. Tapi saya simpulkan dia takut bercampur aduk dengan gembira, sukacita dari dalam. Saudara tahu bedanya joy dengan happy? Happy itu dari luar. Oh happy tapi dalamnya enggak sukacita. Tapi kalau joy lebih dari dalam. Ada sukacita yang besar karena kebangkitan Yesus. Sehingga dia mengalahkan ketakutannya, dia lari kepada murid-muridnya yang lain dan memberitakannya. Saudara, yang terakhir, kebangkitan Yesus menghadirkan sukacita yang besar buat hidup kita. Great joy yang membuat kita mampu menghadapi masalah kita. Filipi 4 ayat 4. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi yang sedang dalam pergumulan. Apa dikatakan di situ saudara? Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini jemaat Filipi lagi dalam pergumulan loh. Bukan lagi happy duit banyak. Tapi dalam pergumulan. Tapi Paulus menyampaikan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan apa? Karena bersukacita adalah kunci kita menghadapi masalah. Kebangkitan Yesus memberikan kita sukacita yang besar. Dan sukacita yang besar itu menjadi modal kita untuk kita boleh menghadapi setiap masalah dan persoalan. Tetap hidup dalam sukacita itu penting saudara. Masalah boleh datang tapi sukacita yang dari dalam itu jangan hilang. Paulus mengatakan bersukacitalah. Dan itu adalah kunci kita mengatasi setiap masalah dan persoalan. Jangan diem aja, jangan pundung, jangan baut mukanya. Hadapi dengan sukacita. Kebangkitan Yesus menghadirkan sukacita yang besar bagi kita semua. Kita bersukacita, amin. Karena Yesus bangkit. Itu modal kita untuk kita menghadapi setiap masalah dan persoalan. Hiduplah dalam sukacita itu. Amsal 15 ayat 13, ayat yang terakhir. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Apa artinya? Kalau saudara sukacita, pasti hidup saudara berbeda. Semangat walaupun harus menghadapi masalah. Amin. Sukacita itu membuat kita tetap semangat. Walaupun masalah itu datang. Karena masalah kita gak bisa hindari. Ada yang hidup gak ada masalah? Kecuali saudara sudah goodbye. Hanya orang mati yang gak punya masalah. Tapi kita hidup ada masalah. Hadapi dengan sukacita. Karena itu firman Tuhan. Dalam menghadapi masalah hidup kita, overcome your obstacles, tema kita bulan ini. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan bagi kita untuk mengatasinya. Melalui peristiwa kebangkitan berarti firman Allah pasti digenapi, amin. Yang kedua,
kebangkitannya memberikan harapan. Selalu ada jalan. Katakan sama-sama, selalu ada jalan. Ada harapan di dalam Tuhan. Yang terakhir, sukacita kebangkitan Yesus memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Kita semua bersukacita? Amin. Ayo bangkit berdiri. Kita bersukacita. Hey. Ada kala Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia sama-sama sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Haleluya, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai raja. Sebab Dia hidup, haleluya, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, haleluya, karena ku tahu Dia bekerja hari esok. Hidup jadi berarti sebab Tuhan, sebab Dia hidup. Dia hidup. Haleluya, ada harapan karena kebangkitannya. Haleluya, Yesus yang pegang hidup kita. Haleluya, hidup jadi. Angkat tangannya, dua-dua. Sebab Dia hidup. Silakan duduk saudara. Sebelum kita berdoa dan kita tutup ibadah kita, hari ini kita merayakan juga, ya kita perlu bersyukur. Ada Gereja Gerakan Pentakosta menginjakkan umur usia. Pada tanggal 29 Maret, ya hari Senin kemarin, yang ke-98. Wow. Kalau rekan kita, GPDI, saudara, kemarin 100 ya katanya ya. Beda 2 tahun. Kita 98 tahun. Masih muda, udah tua. Dan GKP Immanuel Bogor yang ke-88 tahun. Haleluya. Dan saya, gak usah disebut lah ya, gak penting. Malu soalnya. Ya, mari Pak Wiwi, kita mau nyalakan lilinnya. G. Hamba-hamba Tuhan yang hadir boleh, tapi jangan maju nanti gak jaga jarak ya. Iya. AC. Pak Wiwi aja deh. Nyalain. Oke. Ini tolong digedein dong. Nyanyinya fals nggak bisa denger musiknya. Happy birthday to
Ya, dikipas saja ya. Hitung 3, 2, 1. Gaya baru ya. Puji Tuhan ya. Apalagi sekarang kita berdoa ya. Potong kuenya dulu ya. Ayo Pak Wi kita potong. Puji Tuhan. Saya tahan napas tuh tadi sebentar ya. Ya baik saudara, puji Tuhan, kita bersyukur buat Gereja Gerakan Pentakosta Nasional dan GGP Immanuel Bogor ya. Kiranya di usia yang baru ya, tidak mundur tapi terus maju. Tuhan pakai dengan luar biasa, Tuhan pakai dengan dahsyat ya, untuk mempersiapkan setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Ya, semakin mengalami pertumbuhan rohani, dipersiapkan sebagai mempelai Kristus yang akan datang. Ya, jadi kita bersama-sama bertumbuh. Mari, ulang tahun ini bukan hanya untuk pimpinan, bukan hanya untuk gereja secara organisasi, tapi juga buat kita bersama. Ya, mari bersama-sama kita bangun gereja Tuhan, karena tubuh Kristus tidak hanya terdiri dari kepala aja, tapi dari tangan, dari jari, baik yang paling kuat, telunjuk, maupun yang paling kecil. Tapi semuanya berfungsi. Itulah tubuh Kristus. Siapapun saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, saudara pasti Tuhan tempatkan di gereja ini ada fungsinya. Gak mungkin gak ada fungsinya. Semua berfungsi. Seringkali kita yang gak ngerti, gak ngeh, apa ya, saya ngapain ya. Tapi sebenarnya kita semua berfungsi di gereja ini. Mari bersama saya ajak lewat ulang tahun yang gak muda lagi, yuk bangun gereja Tuhan. Ya, saya selalu menerapkan kepada majelis kepemimpinan yang bukan otoriter, bukan sendirian, one man show. Ya, tapi kita kongregasional semuanya ya. Kita bukan apa istilahnya? Saya lupa tuh jadi. Bersama-sama ya, bersama-sama. Apa ada istilahnya? Jadi kita terapkan pemimpinan bersama-sama, semua pemimpinan gereja ini kita bersama-sama memimpin. Kita sama-sama bertumbuh. Tujuannya cuma satu, bukan kita disenangkan tapi cuma buat Tuhan aja. Ya. Mari saudara, sekalian kita tutup. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya rindu setiap saudara kita semua yang ada di tempat ini, kita menaikkan doa kita kepada Tuhan buat gereja kita ya. Jadi bukan saya saja yang berdoa, tapi kita semua berdoa. Doakan majelis pusat, doakan majelis daerah, doakan majelis wilayah, doakan setiap gembala-gembala, doakan keberadaan gereja-gereja GGP di seluruh Indonesia ini, dan juga dan doakan juga gembala jemaat di tempat ini, majelis, pimpinan komisi dan seluruh jemaat ya. Baik, mari kita berdoa, tundukkan kepala, semua mengucap doa, semuanya menaikkan doa buat gereja kita. Sebagai campur alat tangan Tuhan bagi setiap umat, jiwa-jiwa. Kami bersyukur buat kepercayaan Tuhan kalau gereja ini masih ada sampai hari ini. Kami rindukan Tuhan, gereja GGP tetap di hati Tuhan. Kami rindukan GGP tetap Tuhan pakai. Kami rindukan GGP tetap menjadi alat Tuhan bagi setiap umat Tuhan di seluruh Indonesia. Bagi setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan percayakan juga melalui gereja Gerakan Pentakosta. Berdoa buat majelis pusat, pimpinan majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah di seluruh Indonesia ini. Tuhan tolong kiranya Tuhan berikan hikmat, kepemimpinan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Melayani setiap gereja Tuhan. Dan sungguh-sungguh kepada tujuan Tuhan, bukan tujuan pribadi, bukan keinginan diri sendiri. Tapi betul-betul semata-mata mempersembahkan GGP ini buat Tuhan. Tolong Tuhan, menghadapi sidang raya yang akan datang. Tuhan
kiranya campur tangan, baik penyelenggaraannya, baik setiap kebutuhannya, baik setiap kami hamba-hamba Tuhan dipersiapkan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Tuhan yang bekerja buat Tuhan, bukan buat pribadi lepas pribadi. Untuk itu biar kami tetap fokus sidang raya ini buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat GGP Immanuel, dari gembala jemaat, majelis, hamba-hamba Tuhan, pimpinan komisi Tuhan, kami yang sudah Engkau percayakan, kami bersyukur. Dan kiranya kelengkapan rohani datang dari Tuhan. Mau karunia roh, hikmat dari Tuhan. Kami memimpin gerejamu di tempat ini. Membawa setiap jemaat Tuhan, mengarah kepada apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan. Mempersiapkan setiap jemaat Tuhan untuk menyambut Tuhan Yesus, untuk bersama dengan Engkau. Biarlah kami semua Tuhan memimpin dengan baik, memimpin dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat GGP Immanuel. Kiranya Tuhan kami memiliki kerinduan untuk terus mengenal Yesus lebih dalam lagi. Untuk terus hidup di dalam kekristenan yang sejati. Untuk hidup sesuai seturut meneladani Kristus di tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami mengalami kedewasaan rohani. Setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan mampu menghadapi kehidupan yang berat ini. Baik dengan masalah, persoalan, rintangan, tantangan yang sedang dialami dan dihadapi yang ada di dunia ini. Yang terus semakin lama semakin berat. Tapi kami mampu karena kami bersama dengan Yesus. Karena kami memiliki iman yang Engkau berikan. Iman yang besar untuk menghadapi setiap kehidupan ini. Dan tentu saja iman yang besar untuk kami menolak, menangkal setiap panah-panah kuasa kegelapan iblis. Sehingga kami tetap hidup sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat keberadaan gerejamu di tempat ini. Tuhan kiranya gereja Tuhan di tempat ini menjadi berkat buat tetangga sekitar di Jalan Riau ini. Tuhan tolong dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Dijauhkan dari kebakaran, musibah, kecelakaan apapun juga dalam nama Yesus. Kiranya gereja Tuhan di tempat ini boleh dirasakan berkat bagi setiap mereka. Baik RT, RW, kecamatan, kelurahan diberkati Tuhan karena keberadaan gereja-Mu. Karena Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan gereja Gerakan Pentakosta Nasional dan Immanuel dalam tangan-Mu. Engkau yang berkarya lewat gereja-Mu. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan bagi kami semua untuk memimpin gereja Tuhan. Kiranya segala kemuliaan, hormat hanya bagi Yesus. Kami tahu ketidakmampuan kami tahu ketidakberdayaan kami. Untuk itu kami perlu Roh Kudus selalu aktif, selalu menyertai kami, selalu memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kami untuk kami mengerjakannya. Dan Tuhan Yesus, gereja-Mu di tempat ini jaga tetap dalam persekutuan yang indah. Tidak ada pertentangan, tidak ada perpecahan, tidak ada hal-hal yang membuat kami bisa bertengkar satu dengan yang lain, tapi kiranya Tuhan tetap jaga kami dalam persekutuan, dalam persatuan. Karena dari situlah berkat Allah dicurahkan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah pada pagi hari ini. Bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan. Kesempatan yang indah di hari yang istimewa. Kami merayakan kebangkitan Yesus. Kami merayakan kemenangan kami. Bukan hanya Engkau menang, tapi kami percaya bahwa kami juga sudah menang. Sehingga kami dimampukan menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Dengan penyertaan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan bertugas melayani dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kami khusus berdoa buat bangsa kami bersama-sama. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami menjadi imam di hadapan. Ampuni bangsa kami. Kiranya setiap proses yang terjadi, proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Jauhkan dari campur tangan orang-orang jahat, campur tangan kuasa kegelapan yang mencoba menghalau, coba menggagalkan semuanya. Jauhkan. Kiranya setiap vaksinasi yang diberikan tidak ada efek samping yang buruk. Dalam nama Yesus kami bisa menerimanya dengan baik dan kami semua bisa terlindungi
Semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bangsa kami, pemimpin kami, Tuhan berkati. Aparat keamanan, aparat hukum, Tuhan berkati. Kepolisian, Tuhan berkati. Menjaga bangsa ini dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, kalau hal-hal yang berbahaya tidak terjadi, karena Tuhan berikan hikmat dan kemampuan bagi setiap aparat kepolisian untuk menangkap mereka yang berniat jahat. Kami bersyukur semua bisa berjalan dengan baik. Ibadah Jumat Agung semua di seluruh Indonesia ini boleh berlangsung dengan baik. Ibadah Paskah juga berlangsung dengan baik. Oh, kami percaya ini semua perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Indonesia. Berkati pemimpin kami. Berkati seluruh rakyat Indonesia. Engkau dimuliakan dan diagungkan. Engkau ditinggikan. Sebentar kami mau pulang, tinggalkan tempat ini. Tuhan jagai kami. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan. Sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terlebih lagi Tuhan, kami semua pulang dalam keadaan sehat. Dalam nama Yesus kami dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya berkat-Mu atas keluarga kami. Berkat-Mu atas rumah tangga kami. Berkat-Mu atas usaha dan pekerjaan kami. Berkat-Mu atas pelayanan kami. Di mana kemanapun kami pergi Tuhan, kami hidup dalam melayani Tuhan. Karena itu panggilan hidup kami sebagai orang percaya. Dan komitmen kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau tampil bersinar. Supaya setiap orang di luar sana melihat hidup kami. Dan mengenal siapa yang kami sembah. Mengenal Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami semua. Setiap jemaat Tuhan, terima berkat Tuhan, angkat tanganmu. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang telah menjadikan kita umat pemenang. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dia adalah Allah yang ada, tinggal dalam hidupmu. Dia yang menjadi penghibur, dia yang menjadi penolong. Dia yang akan terus mengingatkan engkau akan janji-janji firman Tuhan. Di dalam engkau menjalani kehidupan di dunia ini. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang bersyukur, kita yang percaya bersama berkata amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaiblah Tuhan. ajaib Tuhan. Mari jemaat Tuhan berikan penghormatan buat Allah kita. Kami memuji. Semua karena kebaikan, semua karena perkenananmu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Ajaiblah Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara, mohon duduk dulu. Buat saudara yang menggunakan kendaraan umum dan berjalan kaki, kendaraan mobil, saudara boleh lebih dulu keluar. Saudara, di depan saudara sudah disediakan makanan ya untuk kita ucapan syukur ya. Mohon maaf yang di rumah mungkin belum bisa ikut ya, nanti double aja ya pas udah masuk. Dah. Mohon maaf yang di rumah ya. Pak Daniel mohon maaf. Silakan saudara, dan saudara puji Tuhan ada keluarga yang mengucap syukur juga, Bu Meani. Saudara dapat telur Paskah. Ya, 1, jangan 2 ya. 1 saja. Sama kue, kalau saudara mau nunggu di dalam ruangan, saudara dapat kue ulang tahun. Udah pada bubar. Telat. Tuhan berkati ya.